Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang ketiga, kita melanjutkan pelajaran kita tentang materi membuat atau menyusun penelitian tindakan kelas. Setelah tadi Bapak Ibu Guru sudah belajar tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat PTK termasuk siklus di dalamnya, maka ada perlu beberapa lampiran PTK yang harus dilampirkan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, apa saja lampiran-lampiran PTK tersebut? Ya, akan kita bahas pada kesempatan video kali ini. Lampiran yang harus lengkap, ya. Jadi lampiran-lampiran yang harus dilampirkan dalam PTK yang sudah kita buat apa saja? Itu yang pertama adalah RPP per pertemuan siklus. Jadi jika Bapak Ibu membuat PTK 2 siklus dan dalam satu siklus itu ada 2 pertemuan, misalkan seperti itu ya, maka RPP-nya harus dibikin pertemuan 1, pertemuan 2. Tapi kalau misalkan dalam siklus 1 cukup 1 pertemuan saja, maka dibikin yang namanya RPP 1 siklus ya, atau RPP siklus yang pertama. Jadi RPP ini adalah sebuah gambaran, sebuah langkah kerja yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam membuat PTK dalam satu siklus. Kalau siklusnya ada 2, berarti otomatisnya RPP-nya ada 2. Siklusnya ada 3, berarti RPP-nya ada 3. Di mana setiap siklus jika ada beberapa pertemuan, maka RPP dibikin juga per pertemuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi RPP jangan lupa. Terus kemudian silabus ya. Jika dalam, nah ini biasanya ya, Bapak Ibu ini kan ketika bikin silabus kan biasanya 1 tahun di awal ya, awal sekali, sehingga tidak tahu ada kendala dan bagaimana sehingga silabus itu digunakan. Maka dari itu ini tips saja dari saya, jika Bapak Ibu nanti membuat silabus yang akan dilampirkan di RPP, pastikan silabusnya itu match dengan RPP yang Bapak Ibu bikin ya. Jadi misalkan nanti menggunakan metode apa di RPP-nya gitu ya, maka di silabusnya kita rubah ya, sehingga nanti antara silabus dengan RPP itu nyambung ya. Jadi pastikan silabusnya nanti diedit dulu, jangan pakai silabus yang lama ya. Terus kemudian SK mengajar ya. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukan penelitian tersebut di semester berapa, kemudian pada tahun pembelajaran tahun berapa. Nah, itu bisa ditunjukkan di SK mengajar. Nah, maka SK mengajar itu perlu dilampirkan. Mau dilampirkan atau enggak juga tergantung dari tim penilai ya. Kalau saya mending dilampirkan saja. Kalau itu Bapak Ibu memang benar-benar melaksanakan PTK di kelasnya sendiri ya, seperti itu. Di kelas yang sedang dibimbing atau diajar oleh Bapak Ibu pada tahun tersebut. Kemudian identitas peneliti, seperti halnya kalau Bapak Ibu bikin laporan diklat ya, maka di bagian awal ada namanya identitas, seperti nama, NIP, kemudian pangkat dan golongan, terus kemudian juga nanti diangkat tahun berapa, terus kemudian jenjang karirnya apa, alamat dan sebagainya, itu adalah identitas peneliti. Bisa juga identitas peneliti ini sifatnya tersirat yang ada di metode penelitian nanti. Jadi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 22 Surabaya, tepatnya di kelas 11 IPS 1 pada tahun ajaran 2021-2022. Peneliti sendiri adalah guru sejarah di SMA Negeri 22 Surabaya yang merupakan lulusan pendidikan sejarah UNESA dengan pangkat terbaru adalah 4B, seperti itu ya. Jadi itu adalah identitas peneliti yang bisa nanti dibikin jadi satu profil, satu halaman, juga ada fotonya juga boleh, atau juga disiratkan atau disampaikan tersirat di bagian metode penelitian. Kemudian juga ada daftar hadir siswa ya. Bapak Ibu nggak boleh lupa kalau misalkan melaksanakan PTK dalam siklus, itu ada yang namanya daftar hadir siswa. Pastikan ada nama siswa, kemudian kelas dan nomor absen, dan kolom tanda tangan ya. Jadi daftar hadirnya ini adalah per siklus ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan daftar hadir ready. Kemudian lembar observasi kinerja guru. Nah, jadi seperti Bapak Ibu ketika ada penilaian supervisi
dari kepala sekolah, maka lembar observasi kinerja guru ini bisa mencontoh lembar supervisi tersebut atau disesuaikan dengan yang akan dilaksanakan, yaitu tahapan langkah-langkah PTK-nya. Jadi langkah pertama, apakah guru itu sudah bikin RPP, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan indikatornya apa, menjelaskan materinya, dan langkah-langkah dalam PTK-nya seperti apa, kemudian ketika melakukan evaluasi seperti apa, itu sudah dipersiapkan. Dan itu biasanya yang menilai lembar observasi kinerja guru ini adalah observer. Maka ini nanti hasil centangan-centangan atau penilaian dari observer, termasuk di dalamnya ada diskusi atau masukan dan sebagainya, itu harap nanti dilampirkan ya, di fotokopi atau di foto, dijadikan PDF, kemudian ditempel. Nah itu silakan nanti dilampirkan juga. Terus kemudian lembar observasi aktivitas siswa. Nah, apa yang Bapak Ibu kehendaki dalam PTK tersebut ya. Jadi misalkan di PTK itu Bapak Ibu pengen siswa itu ada kayak tadi ya, salah satu judul yang pernah saya bahas di awal, kinerja dalam membaca ya. Maka di situ ada lembar observasi bagaimana sih siswa itu membaca naskah, kemudian atau mungkin apa dan sebagainya, atau mungkin siswa meningkat enggak prestasi belajarnya. Dilihat dari apa? Dari dia melaksanakan diskusi, kemudian mengerjakan tugas, kemudian dia mengerjakan evaluasi LKPD dan sebagainya. Nah, maka lembar observasi ini dicentang atau dikasih nilai atau menjadi sebuah bahan acuan data fakta real di lapangan oleh guru. Siapa objeknya? Objeknya siswa, yang menilai adalah guru. Maka lembar observasi ini nanti yang harus dilampirkan ya. Jadi coretan-coretan tadi itu dilampirkan juga. Terus soal evaluasi, pastinya untuk mengukur keberhasilan prestasi belajar atau mungkin meningkatkan hasil belajar, itu harus ada namanya evaluasi. Maka Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan PTK, jika itu meningkatkan hasil belajar siswa, maka hasil atau soal evaluasi plus kuncinya harus dilampirkan ya. Nah, ini biasanya kadangkala kita sebagai seorang guru itu merasa wah sudah ada RPP, sudah lengkap, sudah gitu ya. Nah, ini lupa nggak dilampirkan ya. Jadi tolong nanti soal evaluasinya itu per siklus ya. Di siklus 1 pakai evaluasi apa dilampirkan, di siklus 2 pakai evaluasi apa dilampirkan. Nah, hasil evaluasi ini biasanya Bapak Ibu ini bisa tersirat di pembahasan, yaitu ada tabel. Nanti siswa ini nilainya berapa, siswa ini nilainya berapa gitu ya. Nah, juga bisa nanti dilampirkan selain tabel nilai juga hasil pekerjaan siswa. Kalau Bapak Ibu punya LKPD, itu nanti LKPD dalam bentuk digital itu kan bisa di-print toh Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti di-print pekerjaan siswa yang sudah dinilai secara otomatis oleh sistem atau dievaluasi oleh Bapak Ibu guru sendiri, itu dilampirkan. Tidak perlu semua, tapi sampel saja. Misalkan 1 sampai 2 siswa atau sampai 5 siswa ya, itu adalah bukti dari hasil evaluasi. Bisa berbentuk tabel nilai satu kelas dan ditambahi dengan pekerjaan siswa mengerjakan soal atau mungkin karya dan sebagainya. Terus juga daftar hadir evaluasi. Ketika dia mengerjakan soal, itu kan ada biasanya kalau Bapak Ibu PAS atau PTS, itu ada daftar hadir siswa. Maka ini juga perlu ketika dalam PTK di proses sebelum refleksi kan ada kita mengobservasi dan mengevaluasi. Maka ketika evaluasi atau mengerjakan soal-soal tadi juga perlu disebarkan yang namanya lembar tanda tangan atau daftar hadir evaluasi siswa. Nah, ada pertanyaan besar, loh Pak, kalau itu penelitian PTK-nya offline, enak ketemu siswa tanda tangan. Terus bagaimana jika nanti penelitian itu online seperti pandemi ini? Apakah dalam PTK itu nggak bisa dilaksanakan secara online? Bisa Bapak Ibu ya, selama kelasnya itu adalah kelas kita, seperti karakter utama dari PTK adalah sendiri, kemudian kelasnya atau siswanya juga sendiri, kemudian ada kendala di dalamnya, maka
ketika kita mendapati sebuah masalah terjadi dalam pembelajaran online di kelas yang kita ajar, maka kita juga bisa melakukan namanya PTK secara online. Nanti akan saya tunjukkan hasil PTK yang sudah berhasil saya bukukan, itu PTK online, yaitu menggunakan pembelajaran satu link, di mana dalam link Google Form yang saya tunjukkan nanti, itu ada yang namanya identitas siswa, kemudian juga ada yang namanya materi yang harus dipelajari, langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan sama siswa, dan nanti juga ada video pembelajaran yang saya rekam dari YouTube yang saya masukkan juga ada nanti evaluasi, siswa mengerjakan evaluasi di dalamnya, dan akan muncul nilainya langsung. Nah, bagaimana dengan observasinya? Observasi saya bisa laksanakan ketika mereka diskusi. Diskusi di mana? Diskusi di Google Meet atau di Zoom menggunakan kelas kecil atau kelas besar. Di Zoom kan bisa ya, di partisi dan sebagainya. Nanti masuk kelas kecil, ada nanti kelas besar menggunakan Zoom. Nah, disitulah Bapak Ibu yang namanya PTK itu bisa dilaksanakan baik secara offline maupun online. Loh, terus tanda tangannya bagaimana Pak? Nah, nggak usah khawatir. Sekarang tanda tangan itu bisa menggunakan tanda tangan digital. Apalagi daftar hadir sekarang itu bisa membubuhi menggunakan tanda tangan. Bapak Ibu bisa menggunakan namanya Zuhu ya. Jadi ada namanya Zuhu, itu zuhu.com, itu seperti Google Form di mana nanti siswa mengisi daftar hadir plus juga bisa membubuhkan tanda tangan ya. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini ya. Ini adalah hasil PTK saya. Di bagian lampiran itu sudah ada yang namanya tanda tangan. Sebentar, tanda tangan di halaman berapa ya? Nah, ini ya, ini dokumentasi seminar. Termasuk Bapak Ibu kalau misalkan tanya, apakah bisa seminar itu dilaksanakan secara online? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan direkam ya, bukti dari seminarnya melalui online. Ini adalah beberapa rekan guru yang hadir pada saat itu. Nah, ini adalah daftar hadir yang saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah daftar hadir seminar. Ini menggunakan Zuhu ya Bapak Ibu ya. Tempatnya di Zoom meeting, jamnya ini pada tanggal ini. Ini adalah tanda tangannya para peserta yang hadir pada saat itu menggunakan Zuhu tanda tangannya. Kemudian ini adalah daftar hadir siswa ya. Ini kebetulan kelas siswa kelas 11 IPS 1 ketika saya meneliti pada tanggal 9 April jam 9 sampai jam 10 karena memang pembelajaran PBM online pada saat itu 30 kali 2 ya. 30 menit kali 2 seperti itu. Nah, ketika dia tanda tangan seperti ini di Zuhu ada Bapak Ibu. Jadi dia menyebutkan namanya, kelasnya, nomor absen, dan tanda tangan. Dan saya ngambil nama dan tanda tangan karena di sini sudah ada kelasnya seperti itu. Ini adalah siklus 1, kemudian ini yang siklus 2. Nah, ini yang siklus 2. Absen menggunakan aplikasi Zuhu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Online, offline semua bisa ya. Tempatnya di mana? Kalau yang penelitian yang berikutnya di Google Classroom ya, menggunakan Google Classroom. Baik, itu Bapak Ibu. Nah, terus apalagi yang harus dilampirkan? Jadi daftar hadir sudah, kemudian lembar kesediaan menjadi observer. Ini bisa ya, bisa dibikin juga bisa enggak. Nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya lembar kesediaan observer ini hanya tertulis saja, jadi surat keterangan gitu aja. Terus kemudian izin kegiatan penelitian ya, pastikan ada surat keaslian PTK, foto-foto kegiatan penelitian, lembar penyerahan dokumen laporan kepada koordinator perpustakaan, dan kegiatan seminar ya. Jadi kalau saya bisa menunjukkan contoh-contohnya Bapak Ibu, mulai dari depan ya. Di depan tadi adalah bagian awal atau bagian muka ya, itu adalah sampul seperti ini. Ada judulnya. Ingat judulnya mengandung apa tadi Bapak Ibu? Iya, mengandung penyakit. Penyakitnya apa? Hasil belajar sejarah. Kemudian obatnya apa? Media satu link menggunakan Google Form. Kemudian materinya apa? Materi proklamasi. Kemudian siswanya kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 22 Surabaya, rumah sakitnya SMA 22 Surabaya.
kemudian berobat pada tanggal tahun pelajaran 2020-2021 ya, tahun lalu ini saya gunakan PTK online. Kemudian biasanya logo sekolah atau logo dinas, kemudian penyusun NIP, kemudian identitas sekolah ya. Nah, ini Bapak Ibu lembar pengesahan. Nah, ya. Jadi pastikan ada lembar pengesahannya, kemudian diajukan untuk angka kredit dari golongan 4A ke 4B seperti itu. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dan penulis. Terus juga ada surat pernyataan keaslian ya. Yang bertanda tangan ini adalah kepala sekolah, kemudian ini adalah peneliti, kemudian ini adalah judulnya. Kemudian ini yang pasti, penelitian tindakan kelas tersebut merupakan karya asli, tidak menjiplak, mencontek karya orang lain. Ini adalah untuk yang halaman keaslian ya, ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, ini adalah penyerahan PTK yang sudah jadi ke perpustakaan ya. Jadi ini lampiran berikutnya. Jadi ini sudah diseminarkan dan karya PTK-nya dikumpulkan di perpustakaan ya, itu Bapak Ibu. Nah, terus di bagian depan ada kata pengantar, kemudian juga ada daftar abstrak dulu ya, abstrak. Kemudian ada yang namanya daftar isi ya, seperti ini. Nah, baru nanti ada bagian inti. Nah, bagian inti ada 4 bab ya Bapak Ibu, yaitu bab 1 pendahuluan, antara lain ada latar belakang, ada rumusan masalah. Sebentar, ada rumusan masalah, biasanya sebelum rumusan masalah ada identifikasi masalah juga boleh ditambahi ya. Sebelumnya ada identifikasi masalah juga boleh, tapi langsung aja dari uraian di atas, peneliti mengangkat judul meningkatkan hasil belajar. Nah, ini ya. Rumusan masalah, bagaimana sih penggunaan media tooling bisa meningkatkan? Nah, dalam meningkatkan ya, apakah dengan penggunaan dapat meningkatkan? Nah, itu. Tujuan penelitiannya menjawab dari rumusan masalah. Saya kebetulan memang nggak terlalu banyak ya rumusan masalah yang saya ambil. Yang penting adalah siswa itu waktu itu ya masalahnya mengalami kendala untuk pembelajaran karena nilainya kurang. Terus kemudian saya punya solusi menggunakan inovasi, yaitu pembelajaran satu link. Karena kebetulan online dan biasanya guru-guru ketika online itu kan ribet Bapak Ibu. Nah, maka saya punya solusi inovasi, yaitu media satu link ya, menggunakan Google Form yang di dalamnya sudah ada materi, ada istilahnya kinerja baik afektif, psikomotor maupun kognitif ya, seperti itu. Nah, manfaat bagi siswa, guru dan sekolah. Nanti file ini bisa Bapak Ibu download di modul juga ada. Kemudian di PPT yang saya share atau PDF yang saya share juga ada ya. Bagi khusus untuk untuk peserta saja, peserta diklat ya, seperti itu. Nah, ini adalah masih kajian pustaka. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah ya, langkah-langkah PBM daring satu link dengan Google Form. Ya, ini sudah saya jelaskan di sini langkah-langkahnya. Tugas selanjutnya, nah seperti itu. Terus hasil dari spreadsheet atau hasil dari penilaian evaluasi sudah saya munculkan. Ini masih langkah ya Bapak Ibu. Terus materinya apa disebutkan juga. Dan nanti di bab 3, nah baru di metode penelitian, nah tempat dan waktu penelitian. Nah ini jangan sampai lupa. Ingat Bapak Ibu, walaupun di sini kelasnya 11 IPS 1, tapi karena ini adalah PTK online, menggunakan kelas online dengan fasilitas Google Classroom dan link media PBM yang di-share pada siswa. Itu penting, karena itu menggunakan PTK online ya. Terus kemudian setting subjek penelitian. Nah, ini dilakukan bulan April sampai dengan Juni tahunnya 2020 sampai 2021, merupakan tindak lanjut dari evaluasi belajar dan implementasi kurikulum 2013. Prosedur penelitian, ini langkah-langkahnya. Saya menggunakan punyanya yang 4 langkah ya. Ada planning, ada acting, ada observing ya,
ada refleksi ya. Siklus 1 belum berhasil, ke siklus 2 berhasil, dan akhirnya menulis PTK atau simpulan. Itu Bapak Ibu. Dan ini perencanaannya ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian tindakan-tindakannya yang saya lakukan dalam PTK. Pengamatannya ngapain? Melakukan observasi, memakai format observasi secara online yang sudah disiapkan melalui angket online, nah, dan sebagainya. Refleksinya, melakukan evaluasi tindakan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi dengan, nah ini saya kurang ya, dengan masukan dari observer. Nah, observer siapa? Observer saya, yaitu kolaborator, ya, memperbaiki pelaksanaan tindakan. Siklus 2, mengidentifikasi masalah yang muncul pada siklus 1, menentukan indikator, ya. Jadi langkah-langkah ini Bapak Ibu boleh sama dengan langkah-langkah yang di siklus 1, tapi ketika Bapak Ibu masih perlu ada kendala di siklus 1 dan belum berhasil, maka Bapak Ibu boleh untuk menambahkan inovasi di dalamnya, ya. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah tindakan ini juga sudah ada di RPP kita, ya. Jadi sebenarnya iki ku RPP gitu loh ya. Langkah-langkah tindakan ini adalah RPP ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung RPP-nya gimana atau langkah tindakannya gimana, ya RPP aja. Copy saja di tindakan atau tindakan ini di copy di RPP, selesai seperti itu ya. Nah, jangan lupa nanti RPP siklus 1 harus berbeda dengan RPP siklus 2 ya, tergantung siklusnya berapa kali. Kalau 3 kali ya RPP-nya 3. Nah, ini Bapak Ibu refleksi, akhirnya terjadi kemajuan dari siklus 1, maka dianggap sudah berhasil ya. Jangan lupa untuk memberikan indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian pencapaian tindakan kelas kali ini diantaranya, ini di bab 3 ya Bapak Ibu. Pemahaman siswa berdasar tes akhir siklus dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas pemahaman dari siklus 1 ke siklus berikutnya dengan kriteria 75% dari total siswa. Jadi PTK itu berhasil jika 75% total dari total siswa itu KKM. Nah, kalau sudah KKM sudah berhenti, siklus 2 berhenti, seperti itu. Aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari minimum aktivitas belajar siswa berkategori aktif atau baik dengan menggunakan media setuling Google Form. Nah, ini diambil dari hasil observasi. Kalau misalkan siswa itu aktif, sering diskusi, tanya, terus kemudian menjawab pertanyaan guru, ternyata itu meningkat, maka selesai. Nah, PTK dianggap berhasil. Kemudian persentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus berikutnya dengan kriteria minimal KKM-nya 70. Nah, jadi kalau 75% siswa dari total siswa itu nilainya di atas 70, maka dianggap tuntas. Nah, itu Bapak Ibu. Ini hasil penelitian. Siklus 1 saya ceritakan ya, langkah-langkah saya, kemudian tindakannya apa saja sudah saya munculkan di sini. Nah, ini yang saya gunakan untuk Google Form-nya, ada materinya Bapak Ibu, ada videonya juga. Video saya menjelaskan ketika saya waktu itu bikin video pembelajaran dengan pendidikan.id. Kemudian ini diskusi ya. Jadi siswa melakukan diskusi setelah membaca materi, kemudian dia diskusi kecil dengan kelompoknya, kemudian menjawab permasalahan. Dia ada yang dinilai sebagai nilai pengetahuan, juga ada yang dinilai sebagai nilai keterampilan. Kemudian di bagian 3 dari link yang saya berikan tadi, itu ada evaluasi mandiri. Jadi siswa itu diminta untuk menjawab soal-soal. Ada sekitar 20 soal pilihan ganda yang sudah ada kuncinya. Kuncinya maksudnya di sistem Google Form-nya. Sehingga nanti ketika siswa sudah mengerjakan, nanti akan muncul nilainya. Tahu dia itu KKM atau di bawah KKM, tuntas atau enggak tuntas. Dan itu nanti nilainya tidak hanya nilai kognitif, juga ada nilai psikomotor dan nilai afektif. Dari apa? Lembar observasi yang saya berikan. Ini Bapak Ibu, penilaian sikap. Ya, ini adalah observasi mandiri siswa. Apakah saya mengikuti PPM online hari ini sesuai dengan langkah-langkah yang diinstruksikan oleh guru? Jika dia
mengikuti, maka semakin tinggi dicentang di titik yang berapa, 7 atau 9 atau 10 seperti itu. Nanti ini akan muncul di spreadsheet dan ada rumusnya menjadi A, B, C, D seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu bikin lembar observasi ya. Observasi yang dicentang-centang, nanti dikasih rumus, dikasih persentase, dijadikan huruf ya, seperti itu. Kalau saya menggunakan sistem ya, sehingga lebih cepat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Setelah selesai siklus 1, muncul beberapa jawabannya. Ini nggak kelihatan ya, saya zoom bentar. Oh ya, memang nggak kelihatan. Oh ya, ini adalah siswa menjawab sekian ya, jamnya ada, kemudian kehadiran sebagai absensi. Ini adalah hasil diskusi, sedangkan yang ini adalah lembar apa namanya, angket ya, angket dari penilaian sikap ya itu. Dan ini adalah nilai yang didapatkan ketika ngerjakan yang kognitif tadi ya. Nilainya ada yang 50, 60 ya, karena KKM-nya 70, maka kalau 50 tidak tuntas. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya boleh untuk menutupi data siswa. Bapak Ibu menuliskan nama siswa 1, siswa 2, siswa 3 juga boleh ya. Kalau misalkan kemarin saya sebenarnya pakai siswa 1, siswa 2 gitu, tapi saya kadang-kadang lupa siswa 1 ini siapa ya gitu. Nah, ini untuk pelaporan bisa menggunakan kata siswa 1 sampai dengan siswa berapa ini? 40 siswa seperti itu. Nah, ini ketuntasan ternyata masih di bawah 75% ya. Berarti saya harus melaksanakan siklus 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini siklus 2 akhirnya saya laksanakan pada tanggal 30 April dengan langkah-langkah yang saya ada perbaikan. Beberapa materi proklamasi, materinya sama tapi indikatornya berbeda. Kemudian saya masuk ke materi dengan materi juga materinya sama tapi menggunakan video yang berbeda ya. Terus ini soalnya juga beda di siklus 2. Lembar observasinya mungkin agak sama ya. Karena itu menilai sikap siswa boleh sama ya. Dan ini adalah hasil dari mereka setelah melaksanakan siklus 2 dan alhamdulillah setelah siklus 2 ternyata apa? Nah, yang mencapai tuntas 34, yang nggak tuntas 6, berarti 85%. Nah, menurut indikator tadi, kalau sudah di atas 75 berarti apa? Dinyatakan PTK-nya berhasil. Nah, maka berarti selesai deh. Ini saya tulis di sini Bapak Ibu, di ini sudah baik setelah mencapai target KKM kelas yaitu 85%, PTK dinyatakan berhasil. Nah, baru saya bahas di sini boleh menggunakan seperti ini Bapak Ibu, yaitu penilaian interval ya. Jadi penilaiannya menggunakan interval tadi, kemudian bisa diketahui dari tabel tersebut. Saya nyatakan dengan begitu menunjukkan pemahaman siswa dengan demikian, jangan dengan begitu sebenarnya. Dengan demikian menunjukkan pemahaman siswa dalam belajar memenuhi hasil rata-rata nilai prestasi belajar siswa sesuai indikator keberhasilan siswa yang dicapai. Sehingga peneliti dan guru memutuskan tidak perlu diadakan siklus selanjutnya karena PTK ini telah dinyatakan berhasil. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, baru nanti di bab penutup kesimpulannya adalah apa? Langsung saja bahwa menjawab dari rumusan masalah ya. Bahwa berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa untuk penggunaan media setuling tadi. Indikatornya apa? Sebanyak 34 siswa itu sudah tuntas ya, 85% KKM kelasnya itu 80% sudah tuntas. Nah, ini saran-sarannya seperti biasa. Dan daftar pustaka ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan juga ya. Ini kadangkala kalau yang peneliti atau penguji atau mungkin tim penilai itu orangnya sangat perfeksionis gitu ya, itu bisa menggunakan Turnitin Bapak Ibu. Ini harus waspada ya. Jadi Bapak Ibu pastikan daftar pustaka sini yang dituliskan di Bapak Ibu di sini itu digunakan untuk PTK-nya. Jadi jangan ngopi
daftar pustakanya teman gitu ya. Yang penting apa ditulis semua. Jadi Dimyati saya nulis ya. Zemaroh, Bahri juga saya tulis. Omar Mahamalik jadi sudah ada ya. Suharsini Aripunto juga tadi saya tulis ya. Undang-undang tentang sistem pendidikan juga saya lampirkan tadi sudah ada ya. Jadi pastikan daftar pustakanya itu nyambung ya, istilahnya apa ya, ngeling ya, ngeling itu ada yang dipakai dalam PTK. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu PTK itu ya. Jadi PTK itu kalau daftar pustakanya banyak, yang dipertanggungjawabkan juga banyak, biasanya gitu. Ya, itu bercanda. Nah ini Bapak Ibu, ini ya lampiran RPP-nya siklus 1. Nah ini langkah-langkahnya tadi sama nih Bapak Ibu. Nah ini sama seperti tahapan penelitian. Terus kemudian di siklus 2 juga ada. Sebentar. Nah, ini yang saya gunakan secara manual, menggunakan seperti ini. Tapi saya masukkan ke dalam Google Form-nya ya. Nah, tidak apa-apa. Terus kemudian penilaian keterampilan seperti ini. Ini remedial. Ini RPP untuk siklus yang kedua. Ini Bapak Ibu insya Allah lebih hebat ya, bikin RPP yang keren-keren. Nah ini ada perbaikan Bapak Ibu, yang biasanya materinya tadi hanya sekedar materi berbentuk teks, ternyata siswa agak bingung, maka saya kasih link materi berbentuk infografis plus ada saya kasih link juga ya tentang perumusan proklamasi. Terus di dalamnya juga ada infografis berkaitan dengan tahapan proklamasi. Nah ini saya tunjukkan, ini perbaikan ya dari siklus 1 yang waktu itu siswa kok memahami materinya kurang kurang bagus ya. Nah maka saya kasih yang namanya infografis. Terus ini Bapak Ibu, nah sama ya, ini juga rubrik penilaian sikap dan sebagainya. Saya tunjukkan LPP-nya, penilaian keterampilan juga ada, program remedial sama. Nah ini dokumentasi pelaksanaan. Apakah kita tidak bisa dalam PTK online itu mendokumentasikan? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Google Classroom-nya di mana, itu kelasnya kan. Nah kelas apa yang Bapak Ibu gunakan itu silakan di capture ya. Kemudian informasi berkaitan dengan yang di-share ke siswa. Nah, ini seperti ini kan termasuk informasi. Terus kemudian ini persiapan di Google Classroom. Nah, ini Google Form-nya ini adalah PTK, link yang satu link tadi yang saya share ke siswa. Terus ini adalah ketika diskusi ya, memanfaatkan Google Meet, diskusi menjelaskan materi proklamasi. Kemudian juga mengerjakan tugas infografis, memaparkan tugas dan sebagainya, serta diskusi presentasi dalam kelas-kelas kecil. Ini kebetulan kelas kecil, saya capture kelasnya Desita. Terus kemudian ini adalah dari Google Form-nya yang satu link. Ini adalah video pembelajaran yang saya share juga kepada siswa. Kemudian ini adalah contoh dari infografis yang saya bikin untuk contoh ya, dan tugas terstruktur buat siswa. Kemudian dokumentasi seminar yang tadi saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini kebetulan saya menyeminarkan, ini bisa kelihatan ya, pagi hari ya di ruang guru. Dan ketika itu guru-gurunya nyebar ya, karena kebetulan ruang guru dibatasi, akhirnya ada yang di atas, ada yang di kelas dan sebagainya. Kebetulan saya mempresentasikan atau menseminarkan PTK ini kepada beberapa guru yang online ya. Waktu itu diikuti oleh beberapa guru online. Ya, ini beberapa teman guru. Ini adalah daftar hadir menggunakan suhu yang tadi saya ceritakan, dan ini adalah daftar hadir siswa. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali ya, ketika kita ada kemauan untuk membuat PTK, maka harus segera kita eksekusi ya. Oke, ini Bapak Ibu, untuk surat undangan bisa kita bikin langsung ya, daftar hadir peserta sudah. Notulen itu biasanya include dengan berita seminar ya, kegiatan seminar.
berita acara itu termasuk notulen di dalamnya, slide ya, slide tayangan PowerPoint ya, banner nanti bisa bikin. Bapak Ibu nanti kalau bingung bikin bannernya atau poster ya, itu bisa pakai poster My Poster ya, ada aplikasinya. Nanti akan saya tunjukkan tutorialnya di ada di modul ya. Bikin absensi lewat Zoho ada, nanti saya berikan. Kemudian juga ada yang namanya bikin poster mandiri, termasuk juga Bapak Ibu nanti kalau mau bukti rekaman ya, mengcapture kehadiran ketika seminar ya, itu ada yang menggunakan bisa rekam layar menggunakan seperti yang saya gunakan untuk bikin video ini, yaitu menggunakan ini Bapak Ibu. Nah ini kelihatan ya, Facetune Capture ya, menggunakan Facetune. Baik, lanjut. Terus ini jangan sampai lupa, sejak tahun pelajaran 2013-2014 semua hasil PTK harus diseminarkan. Ketika Bapak Ibu menseminarkan hasil PTK, maksimal 3 penyaji untuk sekali kegiatan seminar. Apakah boleh Pak sendirian? Boleh. Apakah boleh berdua? Boleh. Tapi maksimal 3 penyaji ya. Nanti juga harus ada fasilitator ya. Moderator kok fasilitator. Ada yang namanya narasumber, kemudian juga ada yang namanya notulen, juga ada yang namanya moderator ya. Peserta seminar upayakan dari mapel yang sama. Ya itu Bapak Ibu. Baik, untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang teknis penulisan laporan PTK. Seperti apa? Tunggu di video selanjutnya, jangan kemana-mana, ini semakin seru. Karena kalau Bapak Ibu sudah tahu ciri-ciri PTK dan lampiran-lampirannya, tinggal sekarang gimana sih cara nulisnya. Nah gitu ya, tunggu di video yang keempat. Masih di mana? Di channel Aris Eko Prasetya Official, masih belajar tentang penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.